kecantikan paras, ternyata ada beberapa selebriti yang jarang mandi. Siapa sajakah mereka? Yang lagi viral dan trending di jagat maya, apa sajakah itu? Fakta mengerikan kisah pengusiran setan Anneliese Michel. Apa sajakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending. Obrolan yang lagi trend dan happening. Check it out. Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Nah viewers, tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi yang pastinya ter-up to date banget nih. Informasi pertama ini datang dari artis-artis yang mereka ini dibalik keglamorannya, hidupnya sebagai seorang artis tapi jarang banget mandi. Tapi hebatnya mereka ini sama sekali nggak bau loh. Siapa saja sih mereka? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Wah viewers, kalau nama Prisia Nasution pasti udah nggak asing ya. Jadi aktris yang pernah memainkan film Sang Penari ini ternyata dia itu jarang mandi karena alasannya adalah dia itu tidak berkeringat. Jadi ya udah ngapain mandi. Tapi bener sih viewers, kalau kita nggak berkeringat terus kita di ruang AC terus, ya sebenarnya kita nggak berkeringat dan pasti nggak bau. Cuman kayak jorok gak sih kalau pengalaman Claudi pribadi ya, meskipun seharian di rumah aja gak ngapa-ngapain, tapi kalau misal dari pagi sampai sore sama sekali gak mandi, itu pasti rasanya kayak lengket gitu loh viewers. Bahkan kadang tuh suka gatel dikit. Nah sama nih sama Anya Geraldine. Jadi Anya Geraldine ini bisa gak mandi selama seminggu. Wah itu Claudi nggak ngerti sih, meskipun ya katanya dia itu nggak berkeringat, tapi ya gimana pun pasti lepek. Terus kalau misalnya kita dipakein parfum terus kan tetap ya viewers ya, lebih baik mandi lah. Kalau misalnya emang ada males day dalam satu hari, itu nggak apa-apa viewers. Tapi kalau misalnya sampai seminggu nggak mandi, itu kayaknya takutnya nanti jadi gatal-gatal ya. Tapi sekarang Anya ini udah mulai rajin mandi, karena kalau olahraga berkeringat pasti harus mandi viewers. Kalau enggak percuma mau dipakein parfum juga, kalau nggak mandi tetap pasti ada asam-asamnya dikit nih. Sama kayak Vidi Aldiano. Jadi Vidi Aldiano ini sebelum menikah sama Sheila Dara, dia ini juga sering banget yang namanya enggak mandi dengan alasan dia itu tidak berkeringat. Tapi tetap ya viewers ya, mandi itu sesuatu yang sangat penting biar kita itu bersih. Apalagi ya, pasti yang namanya ketiak itu mengeluarkan yang namanya keringat. Meskipun ya sedikit, tapi tetap aja kalau misalnya pakai parfum terus ya viewers, itu tetap gak work sih menurut Claudi. Karena tetap harus dibersihin aja, kayak kita cuci tangan nih, pakai sanitizer sama cuci tangan di air mengalir. Pasti rasanya beda kan, sama kayak mandi viewers. Tapi semenjak menikah sama Sheila Dara, mulai berubah lah. Karena istrinya pasti ingetin harus mandi, harus bersih, jangan jorok. Nah buat viewers di rumah, jangan gak mandi ya, jangan jorok. Kalau males day sehari doang ya nggak apa-apa lah, masih dimaklumin. Selanjutnya viewers, Claudi mau kasih informasi yang lagi viral. Kali ini ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, kalau misalnya kita udah ngomongin cinta, kadang emang kalau kita udah sayang sama orang atau jatuh cinta sama seseorang, pasti itu rasanya beda ya viewers ya. Bahkan ini ada seorang wanita yang dia ini rela menemani pasangannya yang sedang sakit. Bahkan ya viewers, kalau misalnya kita ngomongin pasangan, sekarang kan banyak banget yang maunya senang-senang aja. Tapi pasangan ini benar-benar luar biasa. Jadi kalau misalnya dijanji nikah kan ada menerima saat suka dan duka. Terus misalnya saat sedih dan senang, atau sakit atau sehat. Nah ini pasangan ini benar-benar ya viewers ya. Jadi laki-lakinya ini atau pasangannya ini sakit kanker, tapi si perempuan ini tidak meninggalkan, malah mendampingi terus. Wah ini apa yang disebut dengan cinta sejati viewers. Makanya kalau misalnya masih pada single, buka mata gede-gede, pilih pasangan yang terbaik ya. Jangan cuma modal misalnya ganteng, kaya, tapi yang paling penting sebenarnya adalah viewers sifatnya, gimana cara dia komunikasi. Kalau cowok udah kasar, main tangan, aduh tinggalin aja ya viewers ya. Satu lagi, kalau cowok pelit,
disebut Bai ya viewers ya. Nah selanjutnya viewers, ini ada seorang pria yang melukis, tapi lukisannya ini unik ya. Jadi dia melukis itu dengan nama-nama desa yang ada di Indonesia ini. Jadi emang banyak banget nih viewers tulisan-tulisannya. Jadi kalau misalnya kalian biasanya lihat lukisan biasa ya, ini kalau misalnya kalian itu pakai handphone, jadi ada filternya namanya filter negatif. Nah karena ini dari tulisan-tulisan gitu viewers, jadi nanti dia ini akan, kalau misalnya kena filter negatif ini akan lebih jelas. Di gambar itu ada 7 presiden Indonesia nih viewers. Wah keren banget. Terus kalau misalnya kalian udah lihat, pasti kalian juga wah ini keren banget dan menarik banget. Kalau misalnya udah ngomongin kayak gitu, itu bakat sih viewers. Selanjutnya nih viewers, sekarang Jakarta itu ya, Indonesia lagi panas-panasnya viewers. Bayangin aja, pernah 30 derajat, 38 derajat Celcius, itu udah rekor ya. Kayak kalau sampai 40 bisa gosong sih. Bahkan kalau dilihat ada yang bisa goreng telur di luar karena saking panasnya. Nah ini ada bendahara yang membagikan kipas portable untuk satu kelas viewers. Tapi ini dibeli pakai iuran nih. Jadi mereka kan kalau sekolah biasanya ada iuran kas. Ini dipakai untuk membeli kipas angin portable. Kipas angin portable yang ini seharga 17.000 per pieces. Ya lumayan lah ya Syai, bantu-bantu biar nggak panas, nggak keringetan. Nah, karena kalau misalnya panas banget kan itu nanti bisa sakit kepala ya, pusing ya viewers. Pokoknya sekarang ini lagi musim banget batuk pilek, jadi harus jaga yang namanya kesehatan. Kalau panas ya udah sabar-sabar aja ya viewers ya. Selanjutnya Claudia mau kasih informasi misteri nih. Wah yang kali ini benar-benar menarik karena ini itu berdasarkan kisah nyata. Kira-kira apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, ini gimana kalau misalnya Claudia mau kasih informasi misteri tentang kerasukan yang pernah dialami oleh seorang gadis yang masih sangat muda bernama Annelies. Jadi kalau kalian suka nonton film yang kerasukan, ini ternyata ada kisah nyatanya. Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Wah viewers, gimana nih kalau misalnya seorang gadis yang masih muda bernama Annelies ini, dia itu tiba-tiba kejang dan saat dibawa ke dokter katanya dia itu kena epilepsi. Tapi lama-kelamaan ini tingkah lakunya semakin aneh viewers. Jadi dia itu suka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Bayangin aja viewers, dia itu bisa menjilat air seninya sendiri, itu udah aneh kan. Sampai viewers akhirnya ini dibawa ke pastor atau pendeta. Ini gimana, soalnya kalau misalnya epilepsi ini nggak mungkin seperti ini. Akhirnya katanya di dalamnya itu dia kerasukan beberapa setan seperti Lucifer. Terus ada pendeta juga yang dia itu ngerasa seperti dipermalukan. Jadi ada banyak setan atau iblis di dalam tubuh seorang gadis muda itu, sehingga kelakuannya itu menjadi aneh viewers. Nah iblis itu di dalam tubuhnya itu, mereka itu pengen menguasai tubuh anak perempuan itu. Sampai akhirnya orang tuanya ini ngerasa frustasi, dan karena udah minta tolong ke dokter, dokter bilang ini epilepsi. Terus kalau misalnya ke pastor atau pendeta, katanya ya ini kita juga nggak bisa bantu. Sampai akhirnya dia ketemu sama pendeta. Akhirnya pendeta ini minta izin dari uskup untuk melakukan eksorsisme, atau itu kayak ya kalau misalnya di Indonesia ruqyah lah ya, buat ngeluarin si setan sama iblis dari dalam tubuh itu. Tapi sayangnya karena dia itu tersiksa harus berlutut, akhirnya dia itu berhenti makan dan akhirnya meninggal karena dehidrasi dan lain-lain. Akhirnya viewers, dari pengadilan ini menuntut ya si pendeta yang melakukan eksorsisme itu. Tapi untuk orang tuanya ini dibebaskan karena katanya emang udah tersiksa viewers. Waduh, kalau kayak gini-gini beneran merinding ya. Kayak apa yang kita lihat di film, ternyata di kisah nyata, di dunianya nyata itu ada loh viewers. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih sehat, kita kayaknya harus banyak-banyak menjaga diri kita ya viewers ya, biar kita itu tidak deket-deket sama yang namanya hantu-hantu seperti itu. Dan kita harus kuat viewers ya, semangat terus. Dan gak berasa waktu Claudia sudah habis, saatnya Claudia pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudia pamit, bye-bye.